Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tema kita kali ini adalah ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi ya. Jadi bagaimana setiap daerah-daerah itu saling bergantungan sesuai dengan konsep ekonomi ya. Konsep ekonomi itu ada tiga ya. Yang pertama ada produksi, kemudian ada distribusi dan konsumsi ya. Itu adalah konsep ekonomi. Oke, kita awali dengan kegiatan produksi ya. Kita sudah ketahui ya apa yang dimaksud dengan produksi. Kita sudah mempelajarinya di kelas 7, kelas 8 juga diulang. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan mencipta atau menambah nilai guna ya, nilai kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan ya. Seperti misalnya ada barang bekas ya. Jadi dengan diproduksi barang bekas tersebut berubah menjadi hal yang lebih bernilai ya. Awalnya hanya sebagai barang bekas ya. Mungkin botol bekas, kemudian berubah menjadi misalnya lampu lampion misalnya. Itu bermula dari tidak berguna menjadi berguna ya. Ya, itu yang maksud dengan menambah nilai guna barang. Atau memang memproduksi dari awal ya, barang itu tidak ada menjadi ada. Oke, kemudian yang kedua itu ada tujuan dari produksi ya. Apa tujuan dari kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit? Yang pertama itu ada menghasilkan barang dan jasa, itu jelas ya. Itu kegiatan produksi itu tentu harus ada hasilnya. Ya, hasilnya adalah barang dan jasa. Kemudian memperluas lapangan kerja. Jadi dengan adanya kegiatan produksi tersebut membutuhkan pekerja-pekerja, makanya memperluas lapangan pekerja ya. Kemudian yang ketiga itu memenuhi kebutuhan pasar ya. Jadi kegiatan produksi itu mencipta barang itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, kemudian diletakkan di pasar ya. Kemudian yang keempat ada produsen dapat mencari keuntungan sebesar-besarnya ya. Jadi tujuan dari produsen itu tidak lain tidak bukan karena orang yang memproduksi barang tersebut ingin keuntungan ya, ya sebesarnya. Oke, itu tujuan secara sempit. Tujuan kegiatan produksi secara sempit. Kemudian untuk memproduksi suatu barang, tentu kita harus ada bahan-bahannya, ya. Harus memiliki bahan-bahannya. Bahan-bahan tersebut itu yang disebut dengan faktor produksi. Jadi faktor pendukung dari kegiatan produksi. Apa saja faktor pendukung dari kegiatan produksi atau yang kita kenal dengan faktor produksi? Kita sudah membahasnya di kelas 7 ya. Kita sudah mempelajarinya di kelas 7. Faktor produksi itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu ada faktor produksi alam. Ini merupakan kekayaan alam ya. Jadi semua kekayaan alam dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya tanah, air, sinar matahari. Bisa juga dengan hasil tambang, misalnya timah, tembaga, emas. Kemudian ada juga kayu ya, hasil alam ya. Pokoknya hasil alam itu adalah produk produksi apabila dia bisa diproduksi. Kemudian yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Jadi orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan produksi ya, seperti misalnya para pekerja ya, tenaga kerja. Kemudian ada juga orang yang mendistribusikan barang, itu juga dikatakan sebagai faktor produksi secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian faktor produksi modal. Ini hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Contohnya apa? Ya, jadi modal ini bukan hanya berbentuk sebagai uang ya, tapi juga bisa sebagai misalnya mesin kan. Ada juga pabrik, kantor, itu yang dikatakan dengan produksi modal. Ya, apa modalnya untuk membuat suatu produksi barang. Jadi untuk memproduksi suatu barang tentu membutuhkan tempat ya, yang lebih besar, kemudian mesin-mesinnya, itu yang disebut dengan faktor produksi modal. Kemudian yang keempat itu ada faktor produksi kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini adalah yang dimaksud dengan faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan atau ide-ide dalam menciptakan suatu barang atau menambah nilai guna suatu barang ya, atau yang disebut dengan produksi ya. Seperti contohnya apa ya, orang-orang yang memiliki keinginan atau kemampuan untuk melihat bagaimana
ini adalah peluang ya, faktor produksi bisa diproduksi suatu barang. Jadi orang ini memiliki keahlian ya, kemampuan untuk merencanakan, kemudian untuk mengendalikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Itu yang disebut dengan faktor produksi kewirausahaan. Ya, jadi itu pembahasan kita hari ini. Semoga antum bisa memahaminya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.